Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meliana Dipa dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 5 Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu tarekat dan sistem pengasamaan dalam dalam ruang lingkup tasawuf. Nah, yang pertama itu apa sih itu tarekat? Jadi tarekat itu adalah suatu petunjuk atau jalan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya, lalu dilanjutkan oleh tabi'in, kemudian eh, dilanjutkan dengan dari guru ke guru. Nah, dari tarekat ini ada beberapa proses dalam mengikuti tarekat. Yang pertama itu ada proses baiat, yang dimana baiat ini juga ada 3 proses. Nah, proses yang pertama itu ada talqin zikir. Nah, yang kedua ada pengambilan sumpah. Yang ketiga ada pengenaan jubah. Nah, setelah baiat, murid diharapkan mematuhi ajaran guru mursyid karena baiat ini juga dilihat sebagai perjanjian antara murid sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah murid ini sah menjadi pengikut tarekat, perjalanan spiritual tuh dimulai di sini dengan mempelajari ilmu tasawuf. Nah, kemudian jika seorang murid dianggap telah mencapai pemahaman yang tinggi, nah mursyid akan memberikan ijazah sebagai pengesahan bahwa seorang murid ini telah melakukan ajaran tarekat dengan melakukan beberapa ajaran itu zikir dan lain-lain secara kondusif. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem pengasamaan. Yang pertama itu ada ribat, yang kedua ada konakoh, dan yang ketiga ada zawiyah. Nah, yang pertama itu ribat. Nah, ribat itu tempat di mana para sufi melakukan aktivitas untuk menjauhkan diri dari kehidupan dunia dan lebih fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya untuk beribadah. Nah, di dalam ribat ini pasti ada unsur-unsur penting. Yang pertama itu harus ada guru besar yaitu syekh, yang kemudian ada guru utama yaitu mursyid, dan yang ketiga ada muid yaitu asisten guru, dan kemudian ada fasilitator yaitu seorang murid atau calon sufi. Nah, ribat ini juga latar belakangnya itu adalah tempat yang dibangun untuk markas militer atau para pejuang perang untuk beristirahat dan melakukan latihan-latihan di sana. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ribat ini digunakan oleh para sufi sebagai tempat untuk memperdalam ilmu-ilmu tasawuf dan menjalankan sholat, zikir, dan lain-lain. Nah, kemudian itu ada konakoh, yaitu suatu pemondokan di mana para murid itu dapat tinggal dan sekaligus tempat latihan mistik. Nah, jadi itu konakoh juga digunakan sebagai tempat perlindungan para sufi yang mungkin bisa dibilang miskin dan tidak mempunyai tempat tinggal. Nah, konakoh ini juga biasanya digunakan sebagai tempat perkumpulan pengajian-pengajian oleh para sufi. Nah, yang ketiga itu ada zawiyah, di mana zawiyah itu tempat perkumpulan para sufi untuk belajar dan memperdalam ilmu tasawuf. Nah, biasanya juga eh, zawiyah ini zawiyah ini juga konsepnya itu hampir sama dengan konakoh, cuman zawiyah itu lebih kecil daripada konakoh. Nah, persamaannya dari ketiga pengasamaan itu sama-sama tempat perkumpulan para sufi untuk memperdalam ilmu tasawuf, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari ruang lingkup dunia. Perbedaannya mungkin dari latar belakang yang ribat emang dibangun, yang awalnya dibangun untuk markas militer, kemudian yang emang zawiyah itu hampir sama tujuannya dengan konakoh, cuman bedanya zawiyah itu lebih kecil dan konakoh lebih ditonjolkan untuk
tempat tinggal para sufi yang miskin. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.